Hai der, halo sobat Derian Tergaring, bagaimana kabarnya? Mas sehat? Semua aktivitas kehidupan Anda untuk terus melangkah masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, tak selesai begitu saja dengan Transporter 1 karena saya masih ketagihan. Link ada di deskripsi dengan series Transporter yang lain dan rencananya ingin hataman sampai yang ketiga, insya Allah. Di video kali ini saya akan melanjutkan series Transporter yang selanjutnya, yakni Transporter 2. Masih sama dengan Jason Statham sebagai supir yang tapi kerjaannya bergelut sama biji. Boleh, oke lah, sebelum itu lagi, keburu HP-nya diambil. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Masih tetap seperti yang sebelumnya, yakni lagi-lagi memperlihatkan sebuah mobil yang entah apa mereknya, saya juga nggak tahu, yang terparkir di sebuah parkiran hotel yang luasnya bisa untuk main bola bekel, yang di dalamnya ada supir jagoan kita, yakni Frank, dan ia terlihat tengah menunggu jam untuk melakukan pekerjaannya. Namun tak lama, ia pun langsung dihampiri oleh seorang ABG yang menggoda si Frank dengan menonjol-lonjol rambutnya, dan kini tengah meminta tolong kepada si Frank karena ban mobilnya yang bocor, yang lantas ditolak oleh si Frank karena ia sibuk. Yang ternyata ABG tersebut justru malah menodong si Frank dan menyuruhnya untuk keluar dari mobil, dan datang beberapa niga yang merupakan komplotan ABG tersebut yang berniat untuk mencuri mobilnya. Namun karena mobil tersebut terkunci oleh sebuah kode dan hanya Frank yang mengetahuinya, lantas terjadi pergelutan di tempat tersebut, dan yang dimana lagi-lagi ditaklukkan oleh si Frank, dan ia lantas pergi dari tempat tersebut, yang dimana ternyata saat ini ia tak lagi menjadi transporter melainkan menjadi seorang supir pribadi, dan kini terlihat tengah menjemput seorang bocil yang bernama Jack. Tak hanya itu, karena memang sejatinya Frank pria yang taat akan aturan, ia yang walaupun menjadi supir tetap membuat aturan untuk si Jack, yakni yang salah satunya jangan membuat janji jika tak bisa menepatinya. Mereka pun lantas pulang ke rumah, yang selama di perjalanan mereka bermain teka-teki, yakni benda apa yang bulat berjumlah 2 yang ada di tubuh wanita yang tak bisa dijawab oleh si Jack sampai ke rumahnya yang kolong merat. Dan karena melihat orang tua si Jack tengah berdebat, yakni Audrey dan Jeffrey, Frank pun lantas berhenti di tempat yang berbeda, hingga sampai saat Audrey menghampiri mereka dan ia dapat menjawab teka-teki tersebut tentang 2 benda bulat yang ada di tubuh wanita, yang jawabannya adalah kacamata bulat. Yang benar, Audrey pun membawa si Jack dan lantas berbicara kepada si Frank, yang dimana dia meminta tolong agar si Frank mengantarkan si Jack ke klinik untuk melakukan pemeriksaan besok sebelum ultahnya. Yang tak disangka percakapan tersebut didengar oleh seseorang. While I decorate and his friends are around, wouldn't mind. I'll take it. I feel kind of funny cutting into your weekend. Namun tak sampai di situ, adegan pun kini berpindah ke seorang pria yang berolahraga pedang-pedangan yang bernama Goni, dan ia kini lantas diberitahu oleh bawahannya tentang percakapan Frank tersebut dengan Audrey. Tak hanya itu, Goni sendiri juga memiliki seorang wanita persenaman, yakni Maisaro, dan ia dengan si Maisaro lantas kini terlibat berbincang-bincang dengan beberapa orang berjas yang ternyata membawa sebuah virus yang mematikan beserta penawarnya. Dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa mereka berniat untuk menyuntikkan virus tersebut kepada si Jack di esok hari. Dan di malam harinya, di rumah si Frank yang terlihat tengah menonton televisi dan memesan sebuah pizza, lantas kini dihampiri oleh si Audrey yang datang ke rumahnya, yang sepertinya frustasi karena berdebat kembali dengan si Jeffrey. Tak hanya itu, yang tak disangka, ia berniat untuk mengajak si Frank untuk melakukan persenaman di tempat tersebut. Namun karena Frank kuat iman, dan ini film action, bukan film yang ada genre MILF-nya atau NTR-nya, itu mah film keusakaanmu, admin. Frank pun lantas menolak ajakan tersebut dan mengantarkannya pulang. Hingga di keesokan harinya saat waktu pemeriksaan telah tiba, yang terlihat didahului oleh si Maisaro beserta kroco-kroconya di klinik dan menghabisi semua pegawai. Frank dan Jack pun yang baru saja datang lantas dikejutkan oleh si Maisaro yang memintanya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter yang lain, yang nampaknya mencurigakan karena melarang si Frank untuk masuk. Namun tak lama Frank pun ditelepon oleh seseorang yang ternyata adalah si Joko yang ingin berlibur ke tempat si Frank. Tapi tiba-tiba ia pun lantas melihat sebuah bercak darah di lantai, dan karena semakin curiga, ia pun masuk ke ruangan tersebut tepat sebelum mereka menyuntikkan virusnya, sehingga menyebabkan lantas terjadi pergelutan di tempat tersebut dengan si Jack yang kabur melewati lubang udara. Namun tak sampai di situ, juga ada si Maisaro yang menembak si Frank, dan Frank dengan menggunakan gas LPG lantas meledakkan tempat tersebut.
Menyadari si Frank dan si Jack yang berhasil kabur, Maisaro pun lantas menyuruh kroconya untuk memasang sebuah peledak di mobil si Frank sebelum ia datang. Dan si Maisaro lantas melaporkan hal tersebut kepada si Goni. Hingga sampai saat mereka telah berada di depan pagar rumah si Jack, Goni pun lantas menelpon si Frank dan mengancam dirinya beserta si Jack tentang peledak tersebut. Dan juga menyuruh si Frank untuk membukakan pintu mobil bagi si Maisaro. Dan karena tak ada pilihan lain, Frank pun lantas menurutinya. Dan si Maisaro lantas menyuruh si Frank untuk tancap gas. Yang bersamaan di saat itu juga para polisi dan juga si Audrey mengetahui hal tersebut. Dan Frank lantas tancap gas untuk kabur dari sana. Terlihat memang seperti biasanya Frank mengemudi dengan kecepatan yang tak main-main dan di luar nalar, sehingga ia lolos dari para polisi yang mengejarnya dan pergi ke sebuah armada pelabuhan. Dan setelah dijilat oleh si Maisaro, Jack pun kini lantas diambil dan Frank lantas bertemu dengan si Goni, yang ternyata ia kini lantas menelpon si Jeffrey yang tengah panik, dan ia ternyata meminta uang tebusan sebesar $5 juta secara cash kepadanya dalam waktu 24 jam, dan jika tidak maka Jack akan tinggal nama, yang membuat si Jeffrey panik dan Goni lantas menyuruh Frank untuk pergi dari sana. Hingga sampai saat ia berbalik, benar saja Frank pun menemukan peledak tersebut dan dengan mencoba tenang, ia lantas ngebut dan melakukan suatu freestyle. Dan oleh sebab itu, karena menyadari situasi yang semakin sulit pun, Frank pun lantas menelpon si Jeffrey dan kepada para pihak yang berwajib tentang kaburnya si Goni tersebut. Dan para polisi lantas melacak keberadaan si Frank. Namun Frank keburu lolos dan kini menelpon si Joko di rumahnya yang tengah memasak cilor untuk menyuruh Joko untuk keluar dari tempat tersebut. Yang benar saja, sebelum sempat keluar, ia justru digerebek oleh para polisi sehingga membuat Joko pun lantas dibawa ke kantor dan mulai diinterogasi. Namun karena notabene ia seorang inspektor, ia tak ditahan dan justru malah kembali memasak cilor di kepolisian. Sementara itu, kembali ke si Frank, yang dimana setelah menelpon si Audrey secara diam-diam untuk memberitahu kronologi diculiknya si Jack tersebut, ia pun kembali ke klinik tersebut yang telah didatangi oleh beberapa petugas. Dan setelah mendapatkan foto salah satu pelakunya, ia pun lantas menemukan virus tersebut yang belum sempat disuntikan oleh si Jack. Namun naas harus pecah karena ditembak oleh para polisi. Dan Frank lantas kabur dan mulai menelpon si Joko untuk mencari tahu identitas orang tersebut, yang ternyata adalah ahli biologis virus. Dan setelah mendapatkan alamatnya, ia pun lantas pergi ke lokasi pria tersebut yang kabur dengan menaiki sebuah bus. Dan Frank tak tinggal diam, lantas mengejarnya dengan sebuah bot milik seorang cewek dan pacarnya. Dan dengan membawanya ke jalan, ia pun dapat menyusul si pria tersebut dan menyuntikannya dengan sesuatu yang membuat orang tersebut kepanikan dan lantas kabur. Yang bersamaan di saat itu juga si Jeffrey yang setelah memberikan uangnya dan mengetahui lokasi ditemukannya si Jack, yakni di sebuah mobil box, yang saat akan dibuka pintunya, mesin para polisi pun meledak. Audrey pun lantas nekat membukanya sendiri. Sementara itu, kembali ke si Frank dan pria tersebut yang kabur ke sebuah bangunan tua yang ternyata adalah laboratorium yang mengerikan. Dan Frank justru malah berhadapan dengan si Big Smoke.
Di sisi lain, pria tersebut yang kini karena telah disuntikan, kini lantas bertemu dengan seorang dokter dan meminta sebuah penawar virusnya. Namun, karena yang tersedia hanyalah 2 biji, ia pun menembak rekannya sendiri dan meminta penawar tersebut. Tapi tiba-tiba datang si Frank yang ternyata terungkap bahwa pria tersebut tak disuntik dengan virus, melainkan hanya air. Dan setelah membogem orang tersebut, Frank pun lantas menginterogasi si dokter tentang virus kuning tersebut, yang ternyata di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa virus tersebut adalah campuran dari limbah dan bahan berbahaya yang lain yang memiliki sebuah efek yang mengerikan, yakni setelah disuntikan ke seseorang dan orang tersebut bernafas, maka orang yang lain yang ada di sekitar orang tersebut pun juga ikut terinfeksi dan akan tewas dalam waktu 24 jam. Dan itu akan terjadi pada si Jeffrey dan orang-orang penting lain di sekitarnya. Tak hanya itu, karena dokter tersebut memang tak bisa melawan, ia pun melempar penawar tersebut ke tengah jalan yang membuat satu penawar lantas pecah. Beruntung penawar yang lain masih sempat diselamatkan oleh si Frank. Dan oleh sebab itu, Frank pun pergi ke rumah si Jack dan mulai menyuntikkan penawarnya dan menceritakan tentang virus tersebut yang memang sejatinya diperuntukkan untuk si Jeffrey yang kini berada di konferensi bersama para menteri kesehatan dunia. Namun tak lama, Frank pun kepergok oleh para petugas dan setelah membogem mereka, Frank pun lantas menelpon si Joko dan akhirnya berhasil mendapatkan informasi identitas dari si Goni. Dan setelah diberitahu alamatnya, Frank pun dengan membawa sebuah taksi lantas pergi ke tempat si Goni yang ternyata berencana untuk menyuntikkan semua penawarnya tersebut untuk dirinya sendiri. Dan Frank lantas menyelinap masuk dan ia lantas dengan otot dan selang hidran lantas membogem kroco-kroco tersebut dan akhirnya dapat bertemu dengan si Goni dan si Maisaro. Dan si Maisaro dikira Tarzan lantas bergantungan di gorden dan mati konyol. Dan untuk itu, karena menyadari si Goni keburu kabur dengan helikopter ke sebuah bandara, Frank pun lantas tancap gas ngebut untuk mengejarnya dengan kecepatan yang tak main-main. Hingga sampai saat si Goni telah masuk ke pesawat, Frank pun lantas naik melewati rodanya dan akhirnya kembali berhadapan dengan si Goni. Terlihat adu biji, adu fisik, dan adu otot mereka lakukan yang membuat si pilot menjadi korban. Dan pesawat mereka lantas pontang-panting dibuatnya dan akhirnya jatuh ke laut. Dan Frank karena tak bisa menghabisi si Goni karena penawarnya ada di tubuhnya, lantas membawanya ke permukaan. Dan setelah semuanya telah berakhir, termasuk si Jeffrey dan yang lain dapat selamat, Frank pun mengundurkan diri dari menjadi sopir. Tak hanya itu, ia secara tiba-tiba langsung mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata ingin menggunakan jasa si Frank sebagai transporter. Yeah. Looking for a transporter. I'm listening. Dan ya, film pun selesai. Boleh, mantap, film yang kedua akhirnya selesai juga. Namun yang pas harusnya bukan transporter, melainkan driver. Dan untuk pesannya, jangan macam-macam dengan driver Gaga, apalagi yang ada kumis kotaknya. Mami, menurut saya umur 12 tahun adalah bukan masalah. Karena dengan usia 12 tahun itulah kita dengan mudahnya bisa mendidik, kita bisa membentuk sesuai dengan keinginan saya. Maksud kamu, buat jadi istri? Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Subscribe. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan.
Kukira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.